Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dalam acara Risatul Iman, dan kali ini kami bersama Taklim Hikmah Netra Dewan Dakwah Islamiyah Kota Bekasi. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan tentunya kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan yang tidak terhingga. Bahkan kalau kita menghitung-hitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu kita tidak bisa menjumlahkannya. Itu karena saking banyaknya. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung-hitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, kau tidak bisa menghitungnya. Yang perlu kita pikirkan tentunya, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak suruh bayar, tapi kita harus bisa mentasarrufkannya, memanfaatkannya. Allah berikan harta, jadikan harta yang Allah berikan sebagai nikmat itu untuk kita banyak sedekah, banyak berbagi, banyak menyayangi. Betul tidak? Nah, kata Nabi, boleh kita iri satu pada orang alim yang beramal dengan ilmunya. Karena kalau ada orang alim, dia tidak mau beramal dengan ilmunya, dia akan disiksa sebelum penyembah patung itu disiksa. Betul salah? Yang kedua, boleh kita iri pada orang kaya. Kemana dia pergi ya, dia sedekah dengan kekayaannya itu. Tentu orang kaya yang seperti ini dia bisa masuk surga karena nikmat rezeki yang Allah berikan kepadanya. Tapi sebaliknya, na'udzubillah, kalau ada orang diberikan harta tetapi mereka kikir, sombong, kalau Allah pasti benci. Karena kata Nabi, al-bakhil adullah, orang yang pelit itu musuhnya Allah. Apalagi manusia tentu melihat orang kaya yang pelit, suka atau tidak? Tidak. Ini. Lalu bagaimana caranya kita menjadi orang yang pandai mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Karena syukur nikmat itu pasti akan menambah nikmat. Tapi kalau kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat yang ada akan berubah menjadi laknat. Betul salah? Nah, inilah rekan-rekan sekalian ya. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, apakah nikmat panca indera, apakah nikmat ilmu, apakah nikmat sehat, apakah nikmat harta, semua itu mengandung konsekuensi, ada resikonya. Betul salah? Nah, itulah, jangan sampai salah, maka kita taklim. Kalau ada orang yang diberikan nikmat sehat, panca inderanya semua bagus, nggak mau taklim, malu nggak? Malu. Nah, coba kalian pakai tongkat jalan, ya kan? Masih kadang-kadang juga kita mau nyebrang aja susah, masih mau datang taklim. Bagaimana kalau ada orang yang matanya sehat, kakinya sehat, ya, badannya juga normal, tapi mereka ada taklim tidak pernah datang? Kira-kira orang seperti ini syukur nikmat atau kufur nikmat? Kufur nikmat. Yang Allah katakan, la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kamu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu, Allah akan tambahkan. Tapi jika kita ini kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat mata sehat, nggak dipakai baca Quran, nggak dipakai untuk belajar ya, dipakai cuma hanya bekerja, menikmati dunia, kira-kira tuh nikmatnya akan bertambah berkurang? Berkurang. Tapi kalau kita diberikan penglihatan ya, kita pakai baca Quran, kita pakai untuk belajar, kita pakai untuk membantu orang-orang yang membutuhkan petunjuk, mencari jalan, insya Allah maka nikmat penglihatan kita akan bertambah. Sekalipun kalian tidak punya penglihatan yang bagus, tapi kalian kalau pandai bersyukur, coba kalian ada yang kenal. Kalau saya tanya, Ustaz Salimin pakai pakaian apa? Ada yang bilang, oh saya tahu Ustaz Salimin itu pakai batik, warnanya agak merah, hitam. Bayangkan, itu namanya Allah tambahkan nikmat. Walaupun dia tidak punya penglihatan, tetapi dia bisa membacanya. Betul salah? Nah, oleh karena itu dalam Islam itu semua jadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu untuk ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah merendahkan diri di hadapan pencipta kita. Jadi kalau kalian itu Masya Allah ya, terus kalian mentaati semua yang Allah perintahkan, menjauhkan segala larangannya. Makanya di dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhyiddin, yaitu nama kitabnya Al-Irsyadu ila I'tiqadis Sahih, yang memberikan definisi tentang ibadah. Al-ibadatu kullu ma yuhibbuhullah minal qawli wal amali. Ibadah itu semua aktivitas yang kita jalankan untuk mendapatkan cinta dan rasa sayang kepada Allah ya, maka itu namanya ibadah. Itu arti ibadah. Jadi kita rendahkan diri kita, kita jalankan semua segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka insya Allah itu adalah jalan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Tetapi kita kembangkan dengan banyak ya, kita itu bertanya, dan saya akan sediakan teman-teman satu orang nanti dari ikhwan bertanya ya, dan satu lagi dari akhwat Hikmah Netra untuk bertanya mengenai soal mengapa kita harus ibadah. Rekan-rekan Hikmah Netra, kita teruskan kembali. Kalau tadi saya mengatakan bahwa jadikan semua apa yang Allah berikan kepada kita untuk kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat itu berarti bisa kita jadikan sebagai media untuk ibadah. Tapi kalau Allah berikan kekayaan kepada kita, menjadikan kita sombong, baik itu sombong kepada Allah maupun sombong kepada manusia, berarti kita tidak jadikan media untuk beribadah atas nikmat itu. Dan yang kedua, tahukah kita bahwa orang yang menjalankan ibadah, semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu mengandung hikmah untuk kehidupan kita, bukan untuk Allah. Katakanlah seperti, untuk apa kita membayar zakat? Allah mengatakan, jangan sampai kekayaan itu hanya beredar di tangan orang-orang kaya. Kenapa? Karena kalau harta itu hanya dipegang segelintir orang, pasar sepi. Maka dengan kita sodako, kita bayar zakat, pasar itu akan menjadi ramai. Itu satu contoh hikmah kehidupan. Untuk apa kita sholat? Kata Allah, agar kamu selalu mengingatku. Wa aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Karena kalau kita ini selalu ingat Allah, pasti Allah pencipta kita, pemberi rizki dan memberikan kehidupan kepada kita. Ingat kita, kita pasti akan diberikan rizki, kita akan diberikan kesehatan. Betul salah? Nah, oleh karena itu silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai tentang masalah kenapa kita harus beribadah atau apa hikmah lain dari surat ini. Silakan Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, nama saya Hadi Rahmawadi. Saya mengikuti Majlis Ta'lim Hikmah Netra Kota Bekasi. Dewan Dakwah Islamia, Dewan Dakwah Islamia Kota Bekasi, Ustaz. Menarik tadi membahas masalah ibadah, Ustaz. Yang ingin Anda tanyakan, pernah Anda ingin sholat subuh berjamaah ke masjid, tetapi dicuekin, Ustaz. Jadi tidak ada orang yang menuntut di mana kamar wudunya, di mana imamnya gitu. Nah, akhirnya bisa nggak atau ada nggak Allah memberikan dispensasi kepada kami teman-teman tunanetra yang mau beribadah? Karena banyak teman-teman tunanetra ini ketika dia mau berwudu nggak ada orang yang peduli, nggak ada orang yang mau menuntunnya gitu, Ustaz. Ada nggak? Baik. Dispensasi untuk ibadah seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hadi ya. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Kalau kita mengikuti ya kehidupan di zaman Rasulullah SAW, ada nggak tunanetra sebagai sahabat Nabi? Ada. Siapa namanya? Ummi Maktum. Bahkan Ummi Maktum itu muazin Rasulullah nomor 2. Betul salah? Oh, suatu ketika Ummi Maktum itu waktu subuh terlambat bangun sehingga nggak sampai ke masjid. Besoknya ditanyain itu, kemana Ummi Maktum? Kenapa kamu tidak datang kemarin? Ceritalah, ya Rasulullah, aku terlambat bangun. Ketika sampai tengah jalan karena rumahku jauh, suara azan itu hilang sehingga aku tidak sampai ke masjid, tapi aku nyasar. Kata Rasulullah, apakah kamu tidak punya tetangga? Ya Rasulullah, tidak ada orang yang peduli kepadaku. Nabi mengatakan, wallahu fi auni abdihi madamal abd fi auni akhihi. Allah akan selalu melindungi, menjaga ya hambanya selama hambanya itu mau melindungi atau menjaga sesamanya. Jadi kalau ada orang yang sehat, matanya itu awas, bisa jalan kemana-mana. Lihat orang-orang seperti kalian tunanetra ini ya, menyeberang jalan nggak ada yang bantu, mau ke masjidnya nggak ada yang menuntun, apalagi sampai di masjid dicuekin. Masya Allah, ibadah itu bukan hanya sholat berjamaah, tapi membantu orang sakit, membantu kalian itu bagian dari ibadah. Kenapa? Karena Allah tadi, baru Allah akan melindungi kita kalau sekiranya ya kita itu mau melindungi sesama kita. Jadi nggak usah sedih lah, karena mungkin saja jemaah masjid Hadi ini belum pada taklim ya. Dan yang kedua ya, apakah ada dispensasi untuk sholat berjamaah? Loh, kalau Ummi Maktum aja ditanyain, coba sekarang saya tanya, mau nggak dibukakan pintu rizki? Salah satu di antara 17 pintu rizki itu adalah as-sholatu fi awali waktiha bi jama'atin. Sholat pada awal waktunya ya dengan secara berjamaah. Bahkan hadis lain, naumati subhi turisul faqr. Kalau kita orang-orang pada ke masjid, pada sholat berjamaah, terus kita itu tidur ya kan, itu akan mewariskan kemiskinan. Siapa yang mau miskin? Jadi kalau mau kaya, coba tolonglah, bangunlah. Jelas jadi? Nah, mungkin ada yang bertanya dari akhwat lagi, silakan. Puji ya? Oh, silakan Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hatati. Saya jamaah Hikmah Netra Dewan Dakwah Islamiyah Bekasi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, ya. Adakah keberuntungan untuk umat yang beribadah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena arti ibadah itu merendahkan diri. Contoh begini ya, gampang nih. Saya pembantu dari Mas Hadi. Saya orangnya ngaula, ngabdi ya. Pokoknya sebelum Mas Hadi ini bangun, saya sudah bangun. Saya sediakan kopi kesukaannya ya. Karena maunya mandinya air panas, saya masakkan air panas. Kebetulan Mas Hadi ini banyak uangnya. Tadinya saya bekerja awalnya digaji upah minimum regional. Kira-kira kalau Mas Hadi itu ya melihat saya ini orang yang layanin, peduli, gajinya ditambahin nggak? Nah, itulah logikanya. Siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Nah, semakin banyak kita ibadah,
sholat yang wajib, sholat rawatib. Ada berapa rawatib? Ada 5. Tuh ya, 5 kan? Sebelum dan sesudah zuhur, ya kan? Sesudah maghrib, sesudah, sebelum. Jadi berapa? 5 itu rawatib. Oh, habis rawatib kita kerjakan tahajud. Dijamin maqama mahmuda. Allah akan berikan tempat yang terpuji. Kalau kita punya kesulitan, punya kesusahan, ya kan? Kata Allah, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan dirikan sholat atau berdoa kepada Allah. Bahkan doa itu sebagai media. Jadi kalau ditanya apa hikmahnya dan keuntungannya kita menjalankan sholat, satu, sholat itu wa aqimis sholata lizikri. Kita bisa dekat kepada Allah. Sholat saja banyak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga, yang lebih nyata lagi, kalau kita itu menjalankan ibadah, maka ibadah yang kita kerjakan itu, itulah media untuk kita meminta tolong. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Coba minta tolonglah kamu kepada Allah. Jadi bagaimana kalau kita enggak punya media untuk berdoa kepada Allah? Enggak mau sholat, enggak mau bayar zakat, enggak mau haji, kita utamakan selalu kesenangan dunia. Waktu kita sehat, waktu kita senang, nggak apa-apa. Tapi ketika kita itu diuji, dicoba, kayak sekarang orang pada kebingungan, kita nggak usah bingung. Kita sudah dekat kepada Allah. Yakinlah Allah tidak akan membiarkan kita hidup dalam keadaan susah. Yakin? Dengan syarat kita jadilah orang yang ahli ibadah. Dan yang kedua, jadilah kita orang yang memang bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga, jadilah orang yang kita pandai berserah diri. Kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi nggak usah takut. Yang penting periksalah sholat kita. Kita tunggu sampai di sini dulu karena ada yang melewat. Pemirsa El-Sinta TV, dan kita akhirnya kita berikanlah suatu tip-tip bagaimana caranya supaya kita itu beribadah layaknya seperti auliyaus shalihin. Yang pertama tentu semua ibadah macam seperti sholat itu ada syarat dan rukunnya. Ingat ya, kira-kira kalau kita menjalankan ibadah ini syaratnya kurang, diterima tidak? Kalau sudah tidak diterima, jangankan ya hikmahnya. Orang kita membatalkan kewajiban kita jadi susah. Oleh karena itu ketika kita menjalankan ibadah, janganlah kita beribadah itu sekarang kita. Tapi beribadahlah seperti sholat, kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu itu melihat aku sholat. Berarti kita nggak main-main. Makanya orang yang beribadah sholat, yang pakai ilmu ya, yang mereka itu alim, 1 rakaat sama dengan orang bodoh 1000 rakaat. Bahkan orang bodoh itu dijamin. Kalau dalam hadis fal amalu bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Kalau kita beribadah tanpa dilandasi dengan pengetahuan, tanpa ilmu, kata Allah nggak akan diterima. Itu ingat, haji khuz manasikakum. Ambillah cara haji yang aku berikan kepadamu. Jadi nggak boleh. Begitu pula ketika kita itu mau beribadah ghairul makhdah. Seperti siapa orang yang paling kita sayangi? Apakah istri, anak kita? Tapi Nabi menjawab, ummika. Betul? Jadi jangan sampai kita punya istri, punya anak, padahal kita pasti punya orang tua, masih punya emak, bapak. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, surat Al-Baqarah ayat 216, ya, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin. Jadi ya Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang harta yang mereka akan infakkan. Pada siapa mereka akan berikan? Allah mengatakan, harta apa saja yang baik yang akan kau infakkan, berikanlah pada ibu bapakmu
dan yang kedua baru keluargamu, istri dan anak-anak. Coba diatur semua. Apalagi umpamanya, bagaimana cara kita hidup? Ya, Nabi mengatakan yang muda menghormati yang tua. Coba bayangkan, yang berjalan menghormati yang duduk, yang bawa mobil menghormati yang jalan kaki. Diatur semua itu, akhlaknya ada, ya kan? Bagaimana kalau kita hidup tidak mau terikat dengan hukum Allah, dengan aturan Allah? Pasti ibadah kita itu jauh dari diterima dan kita tidak akan mendapatkan hikmah. Tetapi yang perlu saya tegaskan, pemirsa Elsta TV dimanapun Anda berada dan teman-teman Hikmah Netra, bahwa ibadah itu pada hakikatnya adalah dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, bahkan semacam puasa. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Di samping puasa itu dapat menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah, tapi keberuntungan secara pribadi orang yang menjalankan sholat, dia dekat kepada Allah dan Allah akan mendekat kepadanya. Untuk apa Allah mendekat itu? Untuk mengabulkan apa yang kita pinta. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Dari itu kata Allah, hendaklah kamu ketika kamu sedang menjalankan saum, mohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Oleh karena itu, buat orang-orang yang beriman sangat menantikan sekali waktu-waktu ibadah itu, dan mereka tidak pernah lena. Kenapa? Karena waktu-waktu ibadah, waktu-waktu kita menjalankan ibadah, dari mulai sholat, puasa, haji, itulah waktu-waktu yang mustajabun, kita berdoa kepada Allah. Inilah yang perlu kita renungkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita min ahlil ibadah. Dan dalam bahasa Arabnya namanya abid, ya. Maka kalau anak itu pengen ahli ibadah, namakan saja. Kalau perempuan abidah, kalau laki-laki abid, itu namanya seorang yang ahli ibadah. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita hambanya yang pandai beribadah kepadanya, dan hidup kita selalu mendapatkan kebaikan dan bisa mendapatkan keberkahan. Itulah dengan hikmah kita menjalankan ibadah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.